점점 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 고인 이불 속에서 고인은 언제나 너에게 고인. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mbak masuk. Terima kasih. Ada yang bisa saya bantu, Mbak? Begini Bu, saya ingin melakukan konseling dengan Ibu. Sebelumnya kalau boleh Ibu tahu namanya siapa ya? Nama saya Duya Nur Hadiza Bu. Mbaknya mahasiswa Iya, jurusan apa? dari Prodi Pendidikan Agama Islam. Semester berapa? Saya sudah semester 3. Sebelumnya Mbak Duyan ini sudah pernah melakukan sesi konseling belum? Dulu waktu di Madrasah Aliyah pernah melakukan konseling, tetapi konselingnya bersama kelompok gitu Bu. Baiklah, kalau begitu tadi Mbak Diana bilang kalau sudah pernah melakukan sesi konseling sebelumnya. Nah, kalau boleh tahu apa nih yang menjanggal sekarang dan ingin diceritakan kepada Ibu? Begini Bu, tapi Mungkin Mbak masih ragu ya untuk menceritakan. Sebelumnya Ibu mau menjelaskan bahwa sesi konseling itu menurut asas kerahasiaan, di mana yang tahu cerita antara kita berdua ya hanya saya dan Mbak Diana saja. Seperti itu ya Mbak? iya Bu, begini Bu. Jadi saya mempunyai masalah tidak bisa mengatur keuangan. Mungkin dari kecil saya sudah menjadi kebiasaan. Apapun yang saya inginkan pasti saya akan terwujudkannya. Walaupun barangnya itu sepele atau tidak penting. Dan sekarang setiap saya pergi jalan-jalan atau saya pergi mall, pasti saya menghabiskan banyak uang untuk melakukan dan membelikan barang-barang yang tidak berharga tersebut. Dan saya merasakan dampaknya sekarang. Walaupun orang tua saya sudah memberikan uang bulanan setiap bulan, tetapi di awal bulan selalu habis untuk membeli barang yang tidak berguna tersebut. Dan sekarang saya merasa gimana gitu dengan keadaan saya sekarang. Jadi Mbak merasa bingung ya? Iya. Kalau boleh tahu sebelumnya berapa besar ya uang yang biasanya Mbak Diana keluarkan untuk jalan-jalan setiap hari? Akhir-akhir ini saya kurang lebih sih sekitar 1 jutaan. Itu pun setiap keluar. Walaupun saya setiap keluar tidak membawa uang cash, tetapi saya membawa ATM untuk membeli barang tersebut. Dan itu membuat pengeluaran saya semakin membengkak. Jadi pada intinya Mbak Diana ini mempunyai kebiasaan belanja yang tidak terkontrol ya, sehingga pengeluaran Mbak Diana itu sangat membengkak, betul? Iya betul, hal tersebut sangat menyiksa saya. Karena setiap saya akan menghentikannya, saya itu tidak bisa. Teman-teman juga pun sudah menyarankan agar seperti mengingatkan saya agar berbelanja yang butuh-butuh saja. Tetapi saat saya belanja, saya selalu mengambil ini itu, langsung saja seperti kalap gitu. Ya, apalagi kalau ada diskon, langsung saja saya beli banyak dan tidak terkontrol lagi. Baik-baik. Nah, dari apa yang sudah Mbak Diana ungkapkan kepada saya tadi, saya bisa menyimpulkan bahwa Mbak Diana ini kurang bisa mengelola diri atau mengelola keuangan. Jadi dalam hal mengatur keuangan sehingga pengeluaran Mbak Diana ini sekarang menjadi tidak terkontrol seperti itu. Nah, apakah orang tua Mbak Diana ini tahu tentang hal ini? Tidak tahu, orang tua tidak tahu mengenai masalah ini karena barang-barang yang saya beli saya letakkan di kos dan tidak saya pernah bawa pulang. Baiklah kalau begitu sepertinya kita akhiri dulu pertemuan kita kali ini. Kira-kira Mbak Diana bisa bertemu lagi kapan? Insya Allah minggu lagi saya bisa. Oke, jadi sampai jumpa 1 minggu ke depan, dan tolong selama 1 minggu ke depan itu catat apa saja pengeluaran yang dikeluarkan sama Mbak Diana itu selama 1 minggu, terus ditaruh di catatan seperti itu ya. Iya baik Bu,
Saya akan melakukannya dengan semaksimal mungkin. Terima kasih atas waktunya. Iya Mbak, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. 1 minggu kemudian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silakan masuk. Ya, terima kasih. Ini daftar belanjaan saya, Bu, selama 1 minggu ini. Oke, baik, Ibu baca dulu ya. Ya, Dari daftar ini menunjukkan dalam 1 minggu Mbak Dwiana sudah menghabiskan lebih dari 1.500.000 untuk membeli sepatu, baju aksesoris. Menurut Mbak Dwiana, apa yang seharusnya Mbak Dwiana lakukan? saya seharusnya merubah kebiasaan saya, Bu. Saya harus hemat. Saya sudah mencoba berulang kali, tetapi rasa hasrat ini untuk membeli barang-barang yang ada di hadapan, saya tidak bisa mengontrol lagi, Bu. Saya ingin sekali menghentikan memakai ATM. Jadi apabila saya tidak membawa uang cash di dalam dompet, saya juga tidak akan menggunakan ATM itu, Bu. Nah, itu termasuk ide yang bagus. Mbak Dwiana bisa menghentikan dahulu penggunaan ATM untuk mengurangi kebiasaan belanja yang boros. Seperti itu ya Mbak? Ya, Ya. tetapi saya tidak yakin untuk bisa menghentikan hal tersebut. Saya yakin Mbak Dwiana bisa melakukannya. Sekarang bagaimana kalau kita membuat kontrak? Kontrak? Iya, kontrak. Agar Mbak Dwiana itu menaati apa yang nanti menjadi kontrak kita. Jadi seperti dalam 1 bulan ini saya harus mengeluarkan uang tidak lebih dari 500. Jika saya melanggarnya, saya akan mendapatkan hukuman. Seperti itu. Jika saya melakukannya, saya berhak mendapatkan hadiah. Nah, apakah Mbak Dwiana mengerti sampai ke sini? Iya, Ibu mengerti. Baiklah, silakan Mbak Dwiana memikirkan berapa jumlah uang yang seharusnya Mbak Dwiana itu keluarkan dalam 1 bulan ke depan. Iya, Bu. Begini. Baiklah, dalam 1 bulan ke depan, saya akan mengeluarkan uang kurang lebih dari 700.000 rupiah. Saya tidak akan belanja barang-barang yang tidak penting. Saya akan mengutamakan barang-barang kuliah yang terpenting dulu. Dan saya sementara tidak akan menggunakan ATM terlebih dahulu. Menurut saya, uang 700 itu sudah bisa mencukupi kebutuhan Mbak Dwiana dalam 1 bulan, termasuk untuk mengerjakan tugas, uang makan, dan kebutuhan yang lain tanpa berbelanja yang berlebihan. Nah, sekarang kita tentukan konsekuensi apa yang akan Mbak Dwiana terima ketika melanggarnya. Jika saya mengeluarkan uang lebih dari 700.000 1 bulan ke depan, pada bulan depannya saya akan mengurangi jatah bulanan saya 350.000. Dan jika saya menggunakan ATM saat belanja, saya akan membayar denda sebesar 50.000. Jika saya berhasil melaksanakan dan saya tidak kembali melakukan belanjaan secara berlebihan, maka saya akan liburan ke Jogja pada saat liburan telah tiba. Tadi Mbak Dwiana sudah menentukan ya apa hukuman atau punishment dan hadiah yang sesuai untuk kontrak kali ini ya. Jadi minta tolong untuk Mbak Dwiana menuliskan di selembar kertas sebagai tanda bukti fisik kontrak kita. Dengan ini Ibu yakin Mbak Dwiana bisa melakukannya dengan baik dan Mbak Dwiana jujur dengan apa yang telah kita sepakati. Seperti itu ya. Iya, Bu. Saya akan melakukannya dengan semangat dan semaksimal mungkin. Baik. Jadi untuk 1 bulan ke depan kita akan bertemu lagi untuk melakukan evaluasi agar Ibu tahu apakah Mbak Dwiana ini benar-benar melakukannya dengan baik atau tidak. Dan agar treatment ini berjalan dengan lancar, Ibu akan menginformasikan hal ini kepada orang tua Mbak ya. Sehingga beliau bisa memantau pengeluaran Mbak Dwiana selama ini. Seperti itu. Iya, terima kasih Ibu atas waktu yang diberikan.
Kalau ada apa-apa, saya akan kesini lagi, Bu. Baiklah, Bu. Saya juga akan meminta bantuan teman-teman saya agar mengingatkan saya untuk belanja tidak berlebihan lagi. Terima kasih atas bantuannya, Bu. Iya Mbak, sama-sama. Kalau begitu, saya pamit dulu. Nanti kalau ada apa-apa, saya kesini lagi ya, Bu. Iya Mbak Diana, jangan sungkan-sungkan lagi ya untuk melakukan sesi konseling lagi ke Ibu. Iya, terima kasih, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.